Syukuran hari jadi ke-65 Korem 163 Wirasatya mengatakan, saat ini cuaca ekstrim kerap terjadi di Bali. Hal itu berdampak terjadi bencana banjir maupun tanah longsor. Dalam mengantisipasi hal tersebut, pihaknya telah mensiagakan 1 SSK yang langsung bergerak apabila terjadi bencana di seluruh Bali. Kami selalu menyiagakan untuk kesiapsiagaan Satuan Korem 163 ini 1 SSK untuk mengatasi adanya perkembangan situasi yang ada di wilayah Bali. Sementara terkait syukuran yang digelar secara sederhana ini, Danrem Brigjen TNI Ide Idewo Agung Hadi Saputra menyampaikan sebagai alat pertahanan negara di wilayah Bali dituntut untuk meningkatkan kemampuan baik personel maupun satuan dalam mengimplementasikan peran binternya, termasuk bagaimana melakukan sinergitas dengan berbagai komponen bangsa. Korem 163 Wirasatya senantiasa menjadi bagian penting dalam membantu menangani permasalahan masyarakat di wilayah Bali. Usianya cukup tua, 65 tahun, kami melakukan kegiatan-kegiatan sosial semuanya. Baru ditutup dengan kegiatan syukuran. Sosialnya diantaranya 1, normalisasi ke Danau Yehmal. Itu dalam rangka Hari Ulang, di mana Danau Yehmal ini adalah merupakan danau yang terlupakan menurut saya. Karena sudah 30-an tahun tidak pernah dibersihkan sehingga luas danau ini kurang lebih 7 hektar itu tertutupi oleh encong gondok dan rumput, dan saat ini pun anggota kami sedang bekerja. Kemudian yang kedua, kami menyelenggarakan kegiatan donor darah, di mana di bulan Januari sampai dengan bulan Maret ini PMI mengalami kesusahan untuk meminta darah. Diharapkan sebagai prajurit semakin mampu mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam menghadapi tantangan dan tuntutan tugas yang tentunya semakin tidak ringan di masa mendatang. Rais Wantara, Bali TV. Mahasiswa program Doktor Ilmu Akuntansi Angkatan Kelima Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana meluncurkan buku berjudul Filsafat Ilmu dan Akuntansi sebagai Ilmu Sosial dalam sebuah kegiatan akademik yang digelar di Denpasar Selasa malam 24 Februari 2026. Buku ini diharapkan menjadi sarana pembelajaran, ruang refleksi, sekaligus pemantik diskusi bagi mahasiswa dan dosen dalam memahami akuntansi sebagai ilmu sosial yang syarat nilai, etika, dan cara berpikir ilmiah. Peluncuran buku ini dihadiri Koordinator Program Doktor Ilmu Akuntansi Profesor Iwayan Suartana, Guru Besar Universitas Gadjah Mada Profesor Mahbud Solihin, Guru Besar Universitas Airlangga Profesor Imadinarse, dan Profesor Iman Haryawan, serta sejumlah akademisi dan mahasiswa. Ketua Himpunan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Akuntansi Niloputu Utari Premananda menyampaikan bahwa launching buku ini merupakan bagian dari proses belajar bersama di lingkungan PDIA. Buku ini ditulis oleh 8 mahasiswa angkatan kelima sebagai luaran mata kuliah filsafat ilmu akuntansi yang diampu Profesor Iwayan Suartana. Acara launching buku pada hari ini merupakan komitmen kami dari Hima PDIA Universitas Udayana untuk menjaga budaya akademik di lingkungan kampus. Dan di sini persiapan yang sudah kami laksanakan itu selama 1 minggu. Untuk persiapan launchingnya, namun untuk buku itu sendiri itu sudah dipersiapkan kurang lebih selama 1 semester. Sementara itu Astrid Krisdayanti selaku koordinator penulis menjelaskan buku ini lahir dari diskusi intens bersama dosen pengampu. Kesadaran bahwa akuntansi tidak hanya berbicara soal angka, tetapi juga nilai, etika, dan konstruksi realitas sosial menjadi dasar penyusunan buku tersebut. Keunikan buku ini lahir dari dialog yang akademik di kelas bersama Prof. Iwayan Suartana agar dialog itu tidak hanya berhenti di ruang kelas, kami sajikan itu di ruang baca penikmatnya. Terakhir kami harap buku ini bisa berkontribusi untuk membangun cara berpikir akuntansi yang lebih beretika, bertanggung jawab terutama di tengah tuntutan transparansi dan keberlanjutan pada era saat ini. Guru Besar UGM Profesor Mahbud Solihin mengapresiasi terbitnya buku ini. Menurutnya, meski membuat materi filsafat yang tergolong berat, penyajiannya dilakukan dengan bahasa yang relatif sederhana sehingga tetap dapat dipahami. Memang setiap pokok bahasa dijelaskan secara singkat gitu ya. Jadi mulai apa itu filsafat, mengapa filsafat itu penting, kemudian
berbagai paradigma yang ada di ilmu sosial, lalu bagaimana akuntansi sebagai sebuah ilmu sosial gitu ya, lalu termasuk bagaimana kritik yang ada terhadap akuntansi, tapi juga dijelaskan bagaimana respon akuntansi gitu. Jadi dari isinya kelihatan gitu ya bahwa para penulis ini menguasai, jadi mengutip juga beberapa pemikir penting ya kita tahu di akuntansi misalnya Sterling. Senada dengan itu, Guru Besar Unair Profesor Imade Narse menilai buku ini penting untuk meluruskan persepsi bahwa akuntansi hanyalah pendidikan vokasional. Ia menegaskan ketika filsafat ilmu dikaitkan dengan akuntansi, hal tersebut menjadi langkah luar biasa dalam menegaskan akuntansi sebagai disiplin ilmu yang membentuk cara pandang terhadap realitas. Kita akan paham bagaimana sih sebenarnya hakikat dari akuntansi itu. Bagaimana orang-orang akuntansi atau akuntan itu mendefinisikan realitas. Karena realitas itu kan tergantung pada perspektif bidang ilmu. Nah, dengan masuk melalui filsafat ilmu ini, maka orang akan paham bahwa akuntansi adalah ilmu, gitu ya, bukan sekedar vokasional. Guru Besar Unair lainnya, Profesor Iman Haryawan menambahkan bahwa buku ini memberi pencerahan bahwa akuntansi tidak sebatas debit dan kredit, melainkan memiliki kontribusi luas dalam pengembangan masyarakat. Sebuah kehormatan bagi saya untuk memberikan ucapan pertama selamat kepada Prof. Suwartana atas di launchingnya buku Filsafat Ilmu dan Akuntansi sebagai Ilmu Sosial. Buku yang benar-benar memberikan pencerahan ya terkait bahwa akuntansi tidak sebatas debit dan kredit saja. Banyak sekali ilmu-ilmu tentang akuntansi yang sangat bermanfaat untuk mengembangkan masyarakat. Peluncuran buku ditandai dengan penyerahan simbolis kepada para guru besar yang hadir. Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan buka puasa bersama sebagai momentum mempererat kebersamaan dan silaturahmi di lingkungan akademik. Indrawan, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi polisi selidiki dugaan penculikan warga Ukraina. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong, menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah, selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Puniki kemariang disampun agak ke alit nek kuning. Metaplah kalau kebos, mepandes utawi mesangi, ramo, antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinanite miwah tokoh-tokoh umat ini emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, seorang warga Ukraina diduga menjadi korban penculikan di Kuta Selatan, Badung. Kepolisian menyatakan sudah menerima laporan peristiwa tersebut dan sedang berproses. Namun, polisi juga masih memastikan kebenaran video korban yang beredar di media sosial. Sebuah video dugaan menjadi korban penculikan berdurasi sekitar 27 detik beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat seorang warga asing mengaku menerima tindak kekerasan dan pengancaman oleh sekelompok orang.
Belakangan pria tersebut diidentifikasi seorang warga Ukraina berinisial IK, 28 tahun. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi E menyatakan, jajarannya telah menerima laporan peristiwa dugaan penculikan tersebut. Pelapor adalah salah satu teman korban yang ada saat kejadian pada 21 Februari 2026 lalu di Kuta Selatan, Badung. Petugas masih mendalami motif dari dugaan penculikan dan belum bisa memastikan apakah peristiwa tersebut berkaitan dengan kelompok mafia atau gangster. Sudah dilaporkan ya tanggal 15 kemarin, ya hari Minggu ya, itu di Polsek Kuta Selatan. Kejadian itu dilaporkan tengah malam ya oleh salah satu teman daripada korban yang diculik ini. Dan kasusnya sementara kita tangani, tim Polsek, Polresta maupun di backup oleh Polda. Mulai dari hari H dilaporkan, kita sudah turun ke lapangan, sudah melakukan langkah-langkah penyelidikan, mengumpulkan alat bukti dan segala macam. Intinya tim kita sudah bekerja, mudah-mudahan tidak waktu yang tidak begitu lama kita bisa mengungkap kasus ini. Kalau keterangan sementara ya dari pelapor pada saat itu, mereka bertiga, kemudian mengendarai sepeda motor di daerah Jimbaran, lalu kemudian pengakuan temannya, dia mau melatih si kawannya ini mengendarai kendaraan roda 2 di tanjakan. Nah, pada saat menuju ke tempat yang mereka akan latihan itu, ternyata kawannya satu ini melihat dua orang kawannya tidak kelihatan di belakang. Setelah itu ada salah satu kawannya yang lalu kemudian merapat, terus menyampaikan bahwa mereka diserang orang yang tidak mereka kenal. Setelah itu lalu sama-sama ke TKP dan menemukan temannya yang satu ini sudah tidak berada di tempat. Cuma ditemukan ada beberapa barang-barangnya termasuk ponsel dan tas. Yang kemudian diamankan oleh kawan si korban ini lalu dilaporkan ke kita. Petugas kini tengah mendalami laporan tersebut, termasuk memeriksa sejumlah saksi-saksi. Namun di sisi lain, petugas juga masih memeriksa dan memastikan kebenaran video diduga korban yang beredar luas di media sosial. Raiswantara, Bali TV. Polda Bali dan Polres jajaran dalam operasi Sikat Agung 2026 menangkap 181 orang pelaku kejahatan. Rinciannya, kasus curat sebanyak 77 orang, curas 15 orang, dan curanmor 89 orang. Dari pengungkapan kasus curanmor, disita 77 unit sepeda motor. Kapolda Bali Irjen Polisi Daniel Aditya Jaya mengatakan, operasi yang berlangsung dari 28 Januari hingga 12 Februari melibatkan 751 personel dari Polda Bali dan Polres dan Polresta jajaran. Operasi bertujuan menindak segala bentuk penyakit masyarakat dan kejahatan yang berdampak langsung seperti curat, curas, dan curanmor, serta menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Polda Bali menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi tahun 2026. Selama operasi, mengungkap curat sebanyak 74 kasus dengan modus memasuki rumah di malam hari dan merusak jendela. Menyita barang bukti berupa 6 unit mobil termasuk 1 kendaraan mewah, sepeda motor 15 unit, HP 36 unit, laptop 5 unit, uang tunai 19,9 juta rupiah, tabung LPG 6 buah, berbagai macam perhiasan sebanyak 42 buah, barang elektronik 5 buah, obeng 5 buah, dan linggis 2 buah. Untuk kasus curas diungkap sebanyak 12 kasus dan menyita 3 buah HP, sepeda motor 5 unit, serta perhiasan 4 buah. Pengungkapan paling banyak pada curanmor sebanyak 80 kasus. Untuk klasifikasi tersangka laki-laki 162 orang dan perempuan 6 orang, anak-anak 13 orang, dan jumlah tersangka ditahan sebanyak 168 orang. Modusnya merusak kunci motor pakai letter T, mematahkan setang kunci, dan mendorong motor. Untuk barang bukti disita berupa motor 77 unit, HP 8 buah, letter T 3 buah, STNK 8 lembar, uang senilai 3,6 juta rupiah. Jumlah tersangka 181 orang terdiri dari tersangka kasus pencurian dengan pemberatan sebanyak 77 orang, tersangka kasus pencurian dengan kekerasan sebanyak 15 orang, dan tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor 89 orang. Spesifikasi tersangka di sini
tersangka laki-laki, jenis kelamin laki-laki sebanyak 162 orang, dan tersangka jenis kelamin perempuan sebanyak 6 orang. Ada juga ini tersangka masih di bawah umur sebanyak 13 orang, dan semuanya saat ini tersangka sedang ditahan sebanyak 168 orang. Sementara Direktur Reskrimum Polda Bali, Kombes Polisi I Gede Adi Mulyawarman mengatakan kasus curanmor masih posisi paling tinggi di Bali dan ada peningkatan. Dari analisa dan evaluasi, tahun 2025 terjadi peningkatan cukup tajam di atas 30%. Modusnya sebagian besar adalah kunci yang nyantol. Cuma yang kalau kita analisa dan evaluasi dari tahun 2025 awal, tengah, akhir, yaitu triwulan 1, 2, 3, kemudian dengan di awal, memang untuk di akhir-akhir tahun itu terjadi peningkatan dengan modus operandi, mohon maaf, untuk pengemudi lalai meninggalkan kuncinya tetap nyantol di sepeda motor. Kapolda menambahkan, kejahatan itu timbul bukan karena adanya niat, tetapi juga karena ada kesempatan. Ketika kesempatan itu terbuka dan niat itu ada, terjadilah tindak pidana tersebut. Ia menekankan agar masyarakat saat memarkir kendaraan di tempat yang betul-betul aman, dan dalam hal ini ada pengawasan maupun pantauan CCTV. Apabila masyarakat melihat, mendengar, atau mengalami tindak kejahatan agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian, baik secara langsung ataupun melalui layanan 110. Raiswantara, Bali TV. Pemuda-pemudi atau seketeruna-teruni dari 8 Banjar di Desa Belok Sidan, Badung mendapat kunjungan dari Yowana Bali Meplesiran di hari keempat kegiatan pada Selasa 24 Februari 2026. Manggala Utama Persikian Yowana Provinsi Bali, Niputu Diana Putri menyampaikan meski baru pertama kali diselenggarakan, kegiatan Yowana Bali Meplesiran tersebut disambut antusias oleh para pemuda dari berbagai banjar di beberapa kabupaten kota yang telah dikunjungi. Yowana Bali Meplesiran bersama Bintang pada Selasa 24 Februari 2026 telah sampai di hari keempat kegiatan. Tim kali ini menuju ke Bandung Utara, tepatnya di Desa Belok Sidan, Kecamatan Petang, Badung, menyambangi ratusan seketeruna-teruni dari 8 Banjar yang ada di Desa Belok Sidan. Di antaranya STT Putra Mandala Giri, Giri Mekar, Tunas Harapan, Dharma Buana, Buana Santi, Mekar Nadi, Sekarsari, dan STT Giri Saraswati. Hampir sama pada kegiatan sebelumnya, Yowana Bali Meplesiran juga diisi dengan kegiatan penyampaian literasi dari para narasumber mengenai makna berarti penyepian, game, serta sesi tanya jawab tentang makna penyepian dan penyampaian kesan dan pesan tentang nyepi di tahun ini. Manggala Utama Pasikian Yowana Provinsi Bali Niputu Diana Putri menyampaikan, secara umum selama 4 kali kegiatan sangat mengapresiasi antusias para pemuda-pemudi dari kabupaten kota yang telah dikunjungi seperti Denpasar, Kelungkung, Tabanan, dan Badung. Meskipun program Yowana Bali Meplesiran tahun ini merupakan kegiatan perdana, pihaknya berharap kegiatan ini dapat dikenang dan akan bisa digelar di tahun-tahun berikutnya. Jadi tidak sia-sia kami mengadakan acara meniki, tidak sia-sia kami datang membawa bintang tamu yang sangat bagus, Tondo Biru, dan juga ilmunya nyampe, bahagia happy-happynya nyampe juga nih ke Astungkare, sampun memargi ring 3 kabupaten kemarin. Harapannya terakhir Ibu? Jadi harapan tiang, semoga apa yang kami lakukan dari Yowana Bali niki, Yowana Provinsi Bali niki berkenang dan dikenang oleh seketeruna yang ada di seluruh Provinsi Bali nanti. Terutamanya Yowana-Yowana yang sudah melakukan kegiatan bersama kami. Jadi semoga kegiatan kami berkesan dan tahun depan kami bisa melakukannya lagi. Manggala 3 Yowana Provinsi Bali Dharma Apriana yang juga sekaligus didapuk sebagai narasumber menilai kegiatan Yowana Meplesiran ini sangat positif digelar oleh Pasikian Yowana Provinsi Bali. Menurutnya kehadiran Bintang menyambangi para Yowana sebagai bentuk kontribusi dan support terhadap kreativitas pemuda Bali. Nyumio Budokale bersama dengan melaksanakan ogoh-ogoh bagian dari Taur Sasi Kesange. Dirinya berharap kepada tim dari Manggala Yowana Provinsi Bali Masikian kedepannya tetap bersatu, konsisten untuk datang ke pelosok-pelosok, mensupport kreativitas anak muda Bali sebagai wujud melestarikan dan mengukuhkan tradisi dan budaya Bali yang saat ini telah ajeg agar lebih ajeg. Kegiatan ini juga diharapkan sebagai wadah edukasi untuk para Yowana untuk lebih memahami terkait makna dari rangkaian catur berarti nyepi yang dirayakan setiap tahun sekali.
Adapun wujud bintang ini adalah datang bukan untuk berpromosi, tapi bintang datang berkontribusi kepada anak muda Bali kita, mensupport kreativitas anak muda Bali kita. Nyomyo butuh kalau bersanakan ogoh-ogoh bagian dari taur sasih ke sangau. Adapun harapan kita bersama kepada teman-teman dan para tim dari Menggalaning Yuwana Provinsi Bali Mesekian, semoga kedepannya kita bisa konsisten ke pelosok mensupport kreativitas anak muda Bali dalam wujud melestarikan, mengukuhkan tradisi budaya Bali kita yang sudah ajak agar kembali ajak. Sebagai penutup kegiatan, para pemuda dan warga dihibur penampilan artis Bali Nano Biru yang membawakan sejumlah lagu hits andalannya, menghibur para peserta dan warga, menambah kemeriahan Yuwana Bali Maplesiran yang syarat makna, edukatif, dan kebersamaan. Ari Wiratmaja dan Kadek Putra melaporkan. Pemerintah Kabupaten Buleleng alokasikan dana hibah untuk desa adat dan subak. Kami segera kembali dengan informasinya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong, menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Alhamdulillah, selamat menunaikan ibadah puasa. Kopi Luwak, pelopor kopi hitam yang nyaman diminum. Wah, Nyai bengong len. Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten nggak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula aku Nyai. Pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat, keko? Oh, mau pijat. Bawayan kayak di rumah, matajan, matuakan. Dan ini subane gelam kokenya awake nih makatang lo. Awake nih makatang. Awake sing kodak, awake sing idawak kenyang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Masih lagi sih, kita wakil. Kene be, kene awake makatang, awake bemerjati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya di rumah wayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini siap dicetan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi sini ada ngorek tempe semangat aja kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besok beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan ngerti kasar lagi sini. Apa kasar lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nggak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleur, ematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bancang sakit pokoknya menggenang kasihatnya nih. Nih, mana gitu? Ini kan senakona tanaki, awaknya sih ketakona. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya kita Nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya Nyai, awaknya bersegar di kakak lain Nyai. Beli. Baik. Pihak bandara
bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras bagi pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelestarian adat, budaya, dan keberlanjutan sistem pertanian tradisional, pemerintah Kabupaten Buleleng berencana untuk mengalokasikan dana hibah untuk desa adat dan subak di Buleleng. Dalam arahannya, Bupati Buleleng Nyoman Sujidro menyampaikan agar perencanaan dana hibah tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menunjang kegiatan adat, pelestarian tradisi, penguatan kelembagaan desa adat, dan menjaga keberlangsungan sistem subak sebagai warisan budaya yang menopang kehidupan masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng Nyoman Wisandike menjelaskan, hibah desa adat dan subak direncanakan masuk dalam anggaran perubahan 2026. Proposal diajukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD, menggunakan akun lembaga masing-masing desa adat maupun subak. Pengajuan usulan untuk anggaran perubahan 2026 akan dilakukan pada Mei 2026 saat proses perubahan berjalan. Untuk itu, seluruh desa adat dan subak agar segera menyiapkan kelengkapan administrasi agar proses input di SIPD berjalan lancar. Hibah ini nantinya akan disiapkan untuk 169 desa adat dan 528 lembaga subak yang terdiri atas 308 subak sawah dan 220 subak abian. Yasir Juli, Bali TV. Pertengahan bulan Ramadan, harga kebutuhan pokok di dua pasar besar di Kabupaten Buleleng terpantau stabil. Tidak ada kenaikan harga yang signifikan di Pasar Banyuasri dan Pasar Anyar Singaraja. Direktur Utama Perumda Pasar Arganayotama Putu Suardana menyampaikan, kestabilan harga ini berdasarkan hasil survei harian yang dilakukan bersama tim pasar dan Bank Indonesia. Survei dilakukan terhadap sejumlah pedagang kebutuhan pokok di wilayah Singaraja, khususnya di Pasar Banyuasri dan Pasar Anyar. Dari hasil pemantauan tersebut, harga komoditas pokok seperti ayam, telur, minyak goreng, bawang-bawangan, serta cabai masih berada pada kisaran normal dan tidak mengalami lonjakan signifikan. Stabilnya harga kebutuhan pokok ini dipengaruhi oleh ketersediaan stok yang mencukupi di tingkat pedagang, sehingga permintaan masyarakat selama Ramadan masih dapat terpenuhi dengan baik. Kami akan selalu pertama mencari yang namanya stok agar tidak kehabisan stok lah. Contoh beras, minyak, dan juga cabai yang menjadi tugas kami ya. Tugas kami. Dan begitu juga produk lainnya. Dan kami selalu menggunakan gerai pasar yang kami punya untuk bagaimana bisa menstabilkan harga tersebut. Pihak Perumda Pasar memastikan akan terus melakukan pemantauan rutin setiap hari guna menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap lonjakan harga selama bulan Ramadan. Yasir Yudi, Bali TV. Pemirsa, Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia PHDI Provinsi Bali, Inyoman Kenak menegaskan bahwa berhimpitannya Hari Suci Nyepi dengan Hari Raya Idul Fitri bukanlah sebuah kendala bagi umat Hindu, melainkan sebuah anugerah yang patut disyukuri bersama. Menurutnya, peristiwa ini bukanlah yang pertama kali terjadi di Indonesia, khususnya di Bali, sehingga masyarakat diharapkan dapat menyikapinya dengan bijaksana dan penuh kedewasaan. Ia menjelaskan dalam menyikapi dua hari suci yang datang bersamaan, hal terpenting adalah mengedepankan nilai pawongan dalam konsep Trita Karana, yakni hubungan harmonis antara sesama manusia. Masalah kemanusiaan harus dipertegas. Pawongan mengajarkan kita bagaimana menjaga hubungan yang baik dengan sesama tanpa melihat perbedaan keyakinan. Nyoman Kenak memaknai Hari Suci Nyepi sebagai momentum
mulat sarire atau introspeksi diri, sementara Idul Fitri dimaknai sebagai kemenangan melawan hawa nafsu. Menurutnya, kedua hari suci tersebut memiliki esensi yang hampir sama, yakni sama-sama mengajak umat untuk mengendalikan diri dan kembali pada kesucian hati. Kalau umat pahami maknanya, keduanya mengajarkan nilai spiritual yang selaras. Tapi yang terpenting adalah di samping pawongannya, dari tokoh masyarakat dan pecalang udah barang tentu merupakan hal yang sangat krusial sekali dalam hal menjaga keamanan dan kenyamanan kita untuk melaksanakan atau dalam hal menyambut raya gitu. Berarti apalagi sekarang kan yang barengan aja hari suci itu benturan bukan merupakan suatu kendala, tapi bagaimana kita menyikapi karena sudah diatur di masing-masing desa adat itu sendiri kan gitu. Nah, artinya bahwa kita harus legowo dalam hal ini untuk bisa menerima perbedaan itu sendiri. Di samping memang ada sholat yang namanya sholat Id ataupun traweh, itu biasanya kan dilakukan sehari menjelang Idul Fitri kan. Itu kalau dalam hal pelaksanaan Idul Fitri dan Nyepi itu udah nggak ada kendala. Tapi kalau masalah traweh itu dan sholat Id itu kan bisa diatur yang sudah berarti Atike, Wedato dan Watemano. Itulah kunci dari kesepakatan yang harus kita teladani. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya semangat selulung sebayan take, yakni saling menghargai perbedaan. Perbedaan, tegasnya, tidak boleh dijadikan alasan untuk merasa berseberangan. Justru dalam perbedaan itulah tercipta keharmonisan apabila dilandasi sikap saling menghormati. Ia juga menyampaikan bahwa praktik-praktik baik yang telah dilakukan sebelumnya harus tetap dipertahankan, tentunya disesuaikan dengan kebiasaan desa adat setempat. Dalam pelaksanaannya, pengaturan tetap berada di bawah kontrol desa adat melalui pecalang agar suasana tetap kondusif dan tertib. Apabila pelaksanaan sholat Id bertepatan dengan Nyepi, menurutnya dapat diatur tanpa menggunakan kendaraan bermotor. Umat Muslim diharapkan melaksanakan sholat Id di masjid terdekat sebagai bentuk adaptasi dan toleransi. Di sisi lain, umat Hindu juga diminta untuk tetap menjunjung tinggi sikap saling menghargai dan tidak bersikap kaku. Dalam ajaran kitab suci Upanishad, lanjutnya, nilai-nilai toleransi dan harmoni telah ditegaskan sebagai pedoman hidup umat Hindu. Oleh karena itu, momentum berhimpitannya Nyepi dan Idul Fitri justru menjadi cerminan nyata bagaimana kerukunan antar umat beragama dapat terjalin dengan baik di Bali. Hal yang terpenting adalah harmoni. Ketika bersama-sama memahami makna hari suci dan mengedepankan nilai kemanusiaan, maka keharmonisan antar umat beragama akan tetap terjaga. Hendra, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan Dewan Juri nilai 56 ogoh-ogoh karya STT Denpasar Selatan. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, port
Balinese menu choices are also getting richer, such as Sam-Sam Guling to Kuah Balok and Lawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Thai, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, tim Dewan Juri Kesange Festival 2026 menggelar penilaian ogoh-ogoh karya Seke Teruna-Teruni STT dari 56 Banjar di Kecamatan Denpasar Selatan pada Selasa 24 Februari 2026. Penilaian ini menjadi bagian penting dari rangkaian Kesange Festival yang setiap tahunnya digelar menjelang Hari Raya Nyepi. Dari proses penilaian di tingkat kecamatan ini, ogoh-ogoh terbaik akan diseleksi kembali di tingkat kota. Sebanyak 16 ogoh-ogoh terbaik dari seluruh kecamatan sekota Denpasar nantinya akan dipilih untuk tampil dalam parade bergengsi di kawasan Caturmuka Denpasar. Penilaian tahun ini mengangkat tema Jala Sidi Suvita yang bermakna memuliakan air untuk kesejahteraan bersama. Tema tersebut menjadi refleksi penting atas kesadaran menjaga lingkungan, khususnya bagi para Yowana dalam menuangkan ide dan konsep karya ogoh-ogoh mereka. Salah satu juri Kesange Festival Kota Denpasar, Ana Agung Gede Mahardika, menjelaskan bahwa sistem penilaian dilakukan berdasarkan kesepakatan para Yowana sekota Denpasar. Ia menyebutkan aspek utama dalam penilaian adalah ideoplastis, yakni ide, konsep, dan gagasan yang melandasi penciptaan karya. Menurutnya, para Yowana harus memahami cerita, sumber, dan literatur yang menjadi dasar penciptaan ogoh-ogoh. Setelah ideoplastis dinilai matang, barulah masuk pada aspek psikoplastis yang meliputi bentuk, anatomi, warna, rancang bangun, kreativitas, hingga penggunaan bahan. Agung Mahardika menegaskan, apabila ideoplastis dan psikoplastis mampu menyatu dengan baik, maka ogoh-ogoh akan memiliki keserasian, harmonisasi, dan makna yang kuat. Sistem penilaian pun dibagi dalam beberapa persentase yang kemudian diakumulasikan menjadi nilai akhir secara mutlak. Kesange Festival kita mengangkat temanya air ya. Jala Sidi niki tentunya beberapa karya-karya Yowana Mangkin udah luar biasa sekali, udah bagus sekali. Cuman untuk lebih meyakinkan lagi tentang ideoplastis, ide-ide yang berkaitan tentang air niki. Nah, karena beberapa hal dari Yowana juga masih mencari beberapa konsep-konsep yang terbaik untuk Kesange Festival niki. Tapi sejauh ini sudah berjalan dengan baiknya, sudah bagus sekali, sudah luar biasa sekali. Tentunya dari beberapa aplikasi pembuatan ogoh yang sekarang ini, dari detail-detail juga luar biasa bagus. Dari beberapa karakter-karakter yang ditampilkan dari ogoh juga lumayan bagus. Jadi kemajuan untuk Yowana yang 2026 sekarang ini yang rasa sudah peningkatannya sudah luar biasa. Lebih lanjut, Ana Agung Gede Mahardika menyampaikan bahwa tujuan Kesange Festival adalah melestarikan kebudayaan ogoh-ogoh sebagai warisan seni dan tradisi Bali. Kedepan, ia mendorong para Yowana untuk lebih kreatif, mengaplikasikan berbagai media, termasuk memanfaatkan limbah dan bahan daur ulang, agar dapat diolah menjadi karya seni yang bernilai sekaligus ramah lingkungan. Terkait persaingan, ia memprediksi kompetisi tahun ini berlangsung sangat ketat. Setiap tahun, para peserta terus belajar dan berinovasi, ditambah bahan-bahan yang kini semakin mudah didapatkan. Dewan Juri memastikan proses penilaian berlangsung objektif tanpa keberpihakan, sehingga 16 ogoh-ogoh yang lolos benar-benar merupakan karya terbaik sesuai kriteria yang telah disepakati. Hendra, Bali TV. Dalam rangka perayaan Hari Raya Nyepi yang identik dengan pembuatan ogoh-ogoh, tim Grebek Banjar melakukan kunjungan Selasa malam 24 Februari 2026 di Wantilan Banjar Tegal Kute. Tim Grebek Banjar kembali menghibur Seke Teruna Yowana Giri. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan antar Seke Teruna di Banjar setempat. Menyambut Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948, menurut Pande Dwi Payana, selaku Humas Seke Yowana Giri Banjar Tegal Kute, jumlah anggota Seke terima kurang lebih 150 orang. Mereka sangat antusias untuk membuat ogoh-ogoh. Apalagi mereka mendapatkan dana dari pemerintah Kabupaten Badung
yang lebih memacu semangat beraktivitas, membuat karya terbaik. Untuk pembuatan ogoh-ogoh, dilakukan pengaturan jadwal kepada seketrune dari masing-masing tempek dan pengerjaan dimulai 4 November 2025 dan berakhir di tanggal 21 Februari lalu. Pembuatan ogoh-ogoh didanai melalui bantuan dari Pemkab Badung, sponsor, dan endorsement dengan total sekitar 120 juta rupiah. Pandey Dwi Payana berpendapat acara Gerebek Banjar sangat inspiratif, mengundang pemuda dan pemudi ke Banjar dengan berbagai permainan game dan hiburan musik. SCT tahun ini cukup sangat-sangat antusias juga pastinya karena memang melihat dari tahun ke tahun itu sudah sangat-sangat ramai juga. Apalagi namanya sekarang ini diberikan sebuah dana motivasi juga dari Pemkab Badung yang dimana itu sangat-sangat memicu yang namanya semangat dari pemuda-pemudi untuk datang ke Banjar dan bantu untuk membuat ogoh-ogoh pastinya. Gitu. Imade Adi Dwi Cahyana Putra menjadi konseptor ogoh-ogoh dengan tema ogoh-ogoh Ratna Kusuma. Ratna Kusuma menceritakan tentang Sang Bang Nihum yang dulunya menjalankan jalan Dharma dengan bertapa, dan Ratna Kusuma merupakan gelar terakhir manusia mencapai moksa. Bahkan digunakan ogoh-ogoh bahan ramah lingkungan dengan teknologi mesin yang minim karena menekankan ke tradisional dengan menggunakan mentor lokal Banjar Tegal Kute. Judul ogoh-ogoh ini berjudul Ratna Kusuma, jadi menceritakan tentang perjalanan Sang Baninghum, Atma yang dulunya senang bertapa, yang menjalankan jalan dharmanya dengan cara bertapa, dan Ratna Kusuma merupakan gelar terakhir hidup manusia pada saat. Untuk mendukung kegiatan seketrune di setiap Banjar, Sing main-main dengan tagline tagar lokal support lokal menggelar kegiatan Gerebek Banjar. Kegiatan dengan konsep kebersamaan bersama seketrune-truni STT ini pada kali ini mengunjungi Banjar Tegal Kute. Ini perjalanan kami ke hari ke-9. Tadi kita sudah singgah di daerah Pecatu, ada 2 titik. Setelah itu kita sekarang sudah ada di Kute, teman-teman, tepatnya di Banjar Tegal Kute. Nah, sebentar lagi bakal ada perform dari Joni Agung, dan masyarakat di sini juga sangat antusias menunggu Gerebek Banjar ini ya. Sampai jumpa di perjalanan kami berikutnya, di perjalanan akhir kami nanti kita bakal finish di daerah Singaraja. Oke, lokal super lokal, go up suksema. Gerebek Banjar dihibur oleh musik. Joni Agung menyanyikan beberapa lagu hitnya, disambut antusias oleh para pemuda-pemudi, bahkan ikut menyanyi bersama. Yana dan Masti ke Bali TV. Di tengah pesatnya arus digitalisasi, buku dalam bentuk fisik dinilai tetap memiliki tempat tersendiri di hati pembaca. Hal tersebut disampaikan di Denpasar oleh penulis yang juga akademisi koordinator program Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Profesor Iwayan Suartana. Menurutnya dalam menyasar generasi muda saat ini, strategi penyajian buku perlu menyesuaikan referensi pembaca. Ia menekankan pentingnya framing atau pengemasan yang kuat, baik dari segi tampilan maupun isi. Profesor Suartana menjelaskan, anak-anak zaman sekarang cenderung lebih menyukai visual dibandingkan narasi panjang. Karena itu, buku sebaiknya lebih banyak menghadirkan tampilan gambar yang bermakna, agar lebih menarik dan mudah dipahami. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kehadiran buku digital tidak serta-merta menggantikan buku fisik. Menurutnya, pembaca melalui layar atau soft copy justru dapat membuat mata cepat lelah karena terlalu lama menatap layar. Ia menilai pembaca buku konvensional terasa lebih rileks dan nyaman. Selain itu, buku fisik dinilai memiliki mekanisme kontrol yang lebih jelas karena telah melalui proses penyuntingan sebelum diterbitkan. Berbeda dengan konten di media sosial atau postingan online yang beredar luas tanpa proses editing yang ketat. Buku cetak memiliki standar kurasi dan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadikan buku fisik lebih layak dijadikan referensi bagi pembelajaran maupun masyarakat umum. Hal ini menjadikan buku fisik lebih layak dijadikan referensi bagi pelajar maupun masyarakat umum. Saya rasa tetap saja menurut saya buku-buku yang konvensional, ya, buku konvensional. Misalnya kita lihat di Bali itu yang saya temukan bule-bule itu kan kalau baca itu pasti baca dalam bentuk hard, ya, dalam bentuk hard, bukan dalam ke pantai itu bawa laptop, tidak, dia bawa buku yang hard, yang konvensional, ya seperti itu. Jadi saya rasa tetap saja yang konvensional ini berlaku, ya.
Artinya bahwa yang konvensional itu, intinya konvensional itu sudah lewat proses edit. Sedangkan yang soft copy itu belum tentu, ya, belum tentu meskipun ada e-book dan segala macam, ya. Tapi bagi saya adalah suatu kebanggaan apabila di almari kita itu ada buku-buku yang terpajang gitu, yang terpajang, sehingga itu menambah energi kita untuk belajar, menambah energi kita untuk belajar tentang sesuatu, ya, untuk mengembangkan diri, mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagainya gitu, ya. Di era serba cepat dan digital seperti saat ini, buku mungkin telah bertransformasi dalam berbagai bentuk. Namun bagi sebagian kalangan, sentuhan kertas, aroma halaman, dan kenyamanan membaca tanpa layar tetap menjadi pengalaman yang tak tergantikan, menjadikan buku fisik tetap hidup dan relevan sepanjang zaman. Indrawan, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Gadapati Wisada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Made Sukadan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi. Om.